Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi wa mayyazahum bihidayati wa akramahum binabiyyi wa azzahum bidini wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda kebaikan. Jangan menunda dalam melakukan kebaikan karena esok hari bukanlah milikmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan amaliyah kita sering diracuni oleh racun menunda. Dan menunda itu adalah termasuk racun yang dihembuskan oleh syaitan ataukah iblis. Jadi iblis itu punya senjata menjadikan manusia itu taswif, suka nunda-nunda. Dan orang yang suka nunda-nunda, maka dia telah masuk kepada kerugian yang sesungguhnya. Ruginya apa? Kalau dia nunda-nunda, dengan penundaan itu dia tidak bisa beramal baik dengan segera. Kemudian bisa jadi dengan menunda-nunda, nyawanya dicabut oleh Allah. Berarti rugi dong kayak itu. Harusnya hari ini dia tambah kebaikan, karena menunda nggak tambah kebaikan. Kecuali kalau menundanya ada udzur, tidak masalah. Kita tidak berbicara itu, tapi menunda di sini adalah menunda yang tidak ada manfaatnya. Dan orang yang suka menunda-nunda itu tandanya tulul amal, panjang angan-angan, mengutamakan urusan dunia, lupa urusan akhirat. Seakan-akan dia tidak bakal mati, seakan-akan dia tidak akan tua, seakan-akan hidupnya dia hanya di dunia saja, sehingga sangat suka menunda-nunda dalam amal kebaikan. Begitu juga biasakan di dalam melakukan amal kebaikan, jangan nunggu sempurna. Imam Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah berkata, siru ilallahi urjan wa makasir. Beribadalah engkau kepada Allah dengan compan-camping. Yakni bersegeralah untuk menghadap kepada Allah dengan keadaan tidak sempurna. La tantadir sihah fa inantidra sihah batolah. Jangan nunggu waktu yang pas, waktu yang luang, waktu yang sempurna, karena menunggu itu semuanya adalah batolah, bohong, omong kosong. Kebaikan yang hendaknya kamu lakukan sekarang, jangan besok. Belum tentu besok menjadi milikmu. Jangankan besok, 1 jam ke depan aja kita nggak ada tahu kok. Nggak ada yang tahu apakah kita hidup ataukah tidak. Maka kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, walaupun secuil, kemudian ada orang akhir zaman melakukan kebaikan 100.000 kali lipat dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, jauh lebih hebat kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq walaupun secuil. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq telah mendahului kebaikan kita. Maka biasakan di dalam urusan amaliyah kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Mana ada berlomba-lomba nunda-nunda? Nggak ada. Orang kalau berlomba balap lari itu nggak ada yang pelan-pelan ya nyantai. Nggak bisa, lari terus. Wong yang lari aja masih kalah kok. Ternyata ada temennya lebih hebat lagi larinya. Ini kok nunda-nunda, nggak bisa. Orang yang suka nunda-nunda, dia tidak akan menjadi pemenang yang sesungguhnya, akan tapi dia akan menjadi penunda-nunda yang sesungguhnya. Ya. Maka pemenang yang sesungguhnya maksudnya apa? Memenangi hawa nafsu, memerangi urusan syahwat, yaitu adalah dengan pemenang yang sesungguhnya tanpa menunda-nunda. Maka tobat nggak usah nunggu tua, ya kalau umur kita sampai tua, tobat nggak usah nunggu nanti, besok, enggak, sekarang. Sholat kalau sudah masuk waktunya jangan ditunda-tunda, karena 1 jam ke depan, 5 menit ke depan bukan milik kita. Di dalam urusan kebaikan utamanya segera, jangan ditunda-tunda, segera. Maka sekarang kita harus melihat, kalau ternyata kita menemukan ada seorang ustadz menyampaikan nasihat, tiba-tiba terbesit di dalam hati kita ingin melakukan amaliyah kebaikan tersebut, maka jangan ditunda-tunda, sambut semangat itu. Karena kalau sudah di dalam penyambutan semangat yang baik tadi itu segera disambut, maka Allah akan ngirim semangat baik lagi. Disambut lagi, maka dia menjadi pribadi yang tidak suka nunda-nunda, tapi pribadi yang respek, peka, spontanitas
di dalam urusan segala kebaikan. Maka ini orang yang hebat. Dan itu tipe baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di dalam urusan kebaikan, beliau tidak pernah menunda-nunda. Senantiasa dilakukan segera. Senantiasa dilakukan segera. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak ada yang tahu. Urusan sehat kita tidak ada yang tahu. Betapa banyak orang menunda-nunda, saya akan ke majelis besok, tak taunya sebelum besok masuk rumah sakit. Betapa banyak orang berkata besok saya mau infak, ternyata sebelum besok dia sudah mati. Betapa banyak orang berkata saya akan umroh nanti kalau sudah umur sekian, ternyata belum umur segitu sudah mati duluan. Umur tidak ada yang tahu hanyalah Allah. Maka ayo disegerakan di dalam segala aktivitas kebaikan kita. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda sedikit pun. Adapun kalau nggak sempurna, nanti dievaluasi lagi untuk semakin sempurna. Mungkin hari ini, Masya Allah, aku sholat terlalu berburu-buru, sehingga aku lupa membawa imamah. Tidak memakai imamah, lupa tidak membawa rida. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menyambut untuk sholat fardu tersebut. Adapun sholat fardu yang keduanya, nanti pakai rida, pakai imamah. Kemarin saya sholat buru-buru untuk menyambut kebaikan itu sehingga tidak pakai siwak. Maka sholat selanjutnya disempurnakan pakai siwak. Nggak apa-apa. Yang penting jangan nunda-nunda. Yes. Anda bersegera di dalam kebaikan walaupun tidak sempurna, tapi sudah tercatat dalam kebaikan. Tapi kalau menunda-nunda, siapa yang mencatat kebaikan? Nggak ada orang nunda-nunda nyatat kebaikan, nggak ada. Malah setan yang bertepuk tangan. Oh, ini temanku ini. Oh, ini sahabatku ini. Ada ashabi, ini sahabatku ini. Suka nunda-nunda. Maka jangan seperti itu, pemirsa. Jadikan diri Anda orang yang semangat di dalam berlaku amal kebaikan. Terkhususnya di saat di dalam hati Anda ingin infak, sedekah, wakaf sebidang tanah, jangan ditunda. Kalau hari ini, jam sekarang, detik ini Anda keinginan ingin wakaf, segera ambil HP-nya, transfer. Jangan ditunda, karena Anda keluar dari kamar Anda bisa jadi berubah. Yang tadinya ingin wakaf, akhirnya ingin beli bakso. Sudah dimakanlah. Beli bakso dimakan, akhirnya nggak jadi wakaf, rugi. Mungkin bakso yang nikmat bagi jenengan, nikmat, tapi isinya kan hanya sebatas perut. Setelah perutnya penuh dibuang melalui belakang. Tapi kalau wakaf, kebaikan. Infak, kebaikan. Abadi sampai kepada keluarga kita. Ayo, jangan nunda-nunda dalam kebaikan. Yang semangat melaksanakan kebaikan dan segerakan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.